Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat malam buat para sahabat-sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meniti kehidupan ini, agar kita selalu ditunjukkan bagaimana hakikat beragama dan bertuhan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan kembali tentang mengintai singgasananya musuh-musuh kita selama ini, yang mana musuh-musuh itu selalu menghalangi kita kepada Allah, menghalangi semua ibadah kita kepada Allah, menghalangi kita semua di dalam sholat kepada Allah. Terbukti selama ini di dalam sholat kita dan di dalam ibadah-ibadah kita tidak pernah menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang berhak disaksikan di dalam sholat dan di dalam seluruh ibadah-ibadah kita selama ini. Karena selama ini kita hanya beragama dan bertuhan hanya secara fisik saja, hanya secara zahiriah saja, hanya secara syariat saja, hanya secara kulit saja. Kita menampilkan kondisi hati kita selama ini. Kondisi hati kita selama ini tak beragama. Kondisi hati kita selama ini tak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang selama ini merasa menjadi penguasa di dalam diri kita sendiri. Jadi apapun dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Hidup kita kuasai sebagai hidup manusia kita. Badan kita kuasai sebagai badan diri manusia kita. Aktivitas kita kuasai selama ini seluruh aktivitas jabatan sebagai kuasa diri manusianya.
Sholat kita akui selama ini bahwa kitalah yang mampu sholat, kitalah yang berkuasa di dalam melakukan sholat-sholat yang kita kerjakan. Ibadah kita akui juga ibadah milik manusianya, karena puncak-puncak pengakuan yakni hidup dan badan ini selama ini kita akui sebagai milik pribadi manusia kita, maka akuilah semua apa yang terjadi atas diri kita selama ini. Jadi semua akui milik manusianya, apapun yang tergerak di dalam kehidupan dan badan kita selama ini. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita belum beragama dan belum bertuhan secara hati. Kalau raganya sudah beragama dan bertuhan, akan tetapi hati kita selama ini masih kufur, masih ateis, tak bertuhan kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Hati kita masih syirik, hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Inilah berbagai bukti-bukti bahwa selama ini kita, hati ini belum beragama di sisi Allah, belum mentuhankan Allah, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Karena itulah mari kita kaji kebobrokan hawa nafsu kita ini yang selama ini selalu membawa kita kepada kesesatan, yang selama ini membawa hati kita kepada kekufuran, yang selama ini membawa kepada kita ke persekutuan hamba kepada Tuhannya. Maka dari itu, maka pasti Allah di hatinya, pasti Allah menurut dirinya adalah gaib. Allah menurut diri kita selama ini tiada. Allah menurut diri kita selama ini tidak nyata. Memang selama ini yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri di hati kita. Mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah sebagai penguasa dan pencipta diri kita, sementara di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri manusia kita sendiri selama ini. Maka sampai kapanpun hawa nafsu kita ini takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila Allah itu sebagai Tuhannya diri kita. Karena selama ini kita tidak pernah menyaksikan Allah, maka kita tak percaya bila Allah berkuasa atas diri manusia kita.
Karena selama ini kita sudah sangat lamanya duduk berposisi sebagai Tuhannya diri. Sejak akil balik hingga setua ini kita sudah asik-asikan menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di dalam hati kita selama ini. Akhirnya kita terjerumus dengan tali-tali syaitan yang terkutuk. Hati kita selama ini sangat amat butanya kepada Allah. Hati kita selama ini hanya menyaksikan dunia fana yang bisa kita saksikan selama ini. Ukuran hati kita hanya menyaksikan dunia saja daripada menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allah pencipta dunia ini. Maka dari itu selama ini hati kita buta. Jadi yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta adalah hatinya. Mata hati kita selama ini buta akan Tuhan pencipta diri kita. Hati kita hanya bersekutu dengan mata lahiriah selama ini, sehingga menjadi Dajjal la'natullah yang matanya satu, yang ditatap, yang dipandang, yang disaksikan hanyalah dunia saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengkaji sedikit ayat, yakni ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Allah. Shadaqallahul azim. Mari kita simak apa arti dari ayat dari surat Al-Isra ayat yang ke-72 ini. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun nanti semakin buta mata hatinya, sehingga tersesat jalannya menuju Allah. Secara logikanya demikian. Bila di dunia manusia buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju kepada Allah. Maknanya, bagi orang yang buta mata hatinya di dunia ini, maka selamanya manusia tidak akan pernah berjumpa Tuhannya. Manusia tidak akan pernah
rojiun kepada Tuhannya. Manusia takkan pernah kembali kepada Tuhannya bila ayat ini diartikan hanya sebatas syariat saja, sebatas dohiriyah saja. Manakah mungkin manusia bisa kembali kepada Allah sedangkan mata hatinya di dunia buta dan di akhirat pun juga semakin buta? Maka ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah tak berlaku lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat jalannya. Maka sampai kapanpun manusia tidak akan bisa kembali kepada Allah. Akan tetapi Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kalian dariku dan akan kembali kepadaku. Nah, itu artinya menurut manusia, kebanyakan manusia, akhirat itu adalah nanti, perjalanan ketika badan sudah mati nanti. Itulah arti akhirat di sisi manusia yang belum bertuhan di hatinya. Akan tetapi hakikat akhirat itu adalah ya di dunia ini. Sesuai ayatnya, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, sehingga tersesat jalannya kembali kepada Allah. Maksudnya dunia akhirat itu ya di sini, saat ini, saat manusia masih hidup. Yang dimaksud buta mata hatinya itu yang bagaimana? Yang dimaksud buta mata hatinya yakni hatinya belum bertuhankan Allah, hatinya belum dihidupi oleh Allah, hatinya belum dikuasai oleh Allah. Yang menjadi penguasa yang hidup di dalam hatinya masih diri manusianya. Inilah yang dimaksud ketika di dunia ini buta mata hatinya, yakni tidak mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta diri manusianya, maka seluruh amalia-amalianya semakin buta, yakni tersesat jalannya menuju kepada hawa nafsunya sendiri, yakni hatinya buta akan Allah, yakni sebagai Tuhan, hawa nafsunya sebagai raja. Inilah yang dimaksud akhirat yang buta mata hatinya. Seluruh amalia-amalia, seluruh ibadah-ibadahnya, seluruh solat-solatnya buta, tidak bisa bertemu kepada Allah
zat yang maha disembah, akan tetapi rojiun pulang kepada hawa nafsunya sendiri. Inilah yang dimaksud ketika di dunia buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya, yakni beragama dan bertuhan selama ini hanyalah angan-angan belaka. Namun bagi orang yang sudah bertuhankan Allah, namun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, namun bagi orang-orang yang di hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya, maka di dunia pun selamat, bahkan di akhirat pun juga selamat, sehingga ia tidak tersesat jalannya, yakni langsung menuju kepada Allah. Jadi manusia yang sudah bertuhan dan beragama hatinya itulah yang selamat di dunia dan di akhirat dari api neraka. Inilah aplikasi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi aplikasi doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah hanya bagi orang-orang yang hatinya sudah bertuhankan Allah daripada bertuhankan kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya. Mari kita cek hati kita masing-masing, yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak, yang berilmu, yang melihat, yang mendengar, yang berkata di dalam hati kita ini siapa? Diri manusia kita kah atau Allah yang mempunyai hak atas sifat-sifat yang selama ini kita aku sebagai sifat diri manusia kita? Coba tengok, coba intip, coba rasakan, coba tafakuri, masuklah ke dalam hati kita. Siapa yang menjadi Tuhan di dalamnya? Siapa yang menjadi penguasa di dalamnya? Diri kita kah atau Allah? Pasti di dalam hati kita selama ini yang berkuasa bukan Allah, yang memiliki wujud bukan Allah, yang memiliki hidup bukan Allah, yang memiliki kuasa bukan Allah selama ini. Pasti di dalam hati kita yang memiliki wujud, yang memiliki hidup, dan yang memiliki kekuasaan kan masih diri manusia kita daripada Allah. Inilah bukti nyata bahwa kita selama ini belum beragama dan belum bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum awaluddin ma'rifatullah, kita belum mengenal Allah. Jadi hakikat agama itu bukan nama-nama agama yang di luar diri itu. Ada nama agama Islam,
ada nama agama Nasrani, ada agama yang bernama Yahudi, ada nama agama Majusi dan sebagainya. Bukan itu yang disebut agama di sisi Allah. Itu kan agama di sisi manusia. Agamanya raga, pakaiannya raga, simbol-simbol kelompoknya raga. Bukan agama di sisi Allah. Agama di sisi Allah itu hanyalah mengenal Allah, zat yang maha disembah, zat yang maha menciptakan diri manusia kita. Jadi agamanya lahir memang bernama bermacam-macam agama itu, tapi agamanya batin hanyalah ahad, hanyalah esa. Barang siapa, agama apapun Anda dan siapapun diri Anda, bila memegang pilar-pilar pokok iman yang 3 yang ada di surat Al-Baqarah ayat 62, yakni 1, iman kepada Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang selalu hati ini mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Itulah iman yang dimaksud Allah dan iman yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu hatinya bertauhid. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Ketika manusianya sudah hancur lebur di hatinya, maka yang ada hanyalah hari kemudian. Yang ada hanya Allah yang beraf'al di setiap af'al, keadaan-keadaan dan aktivitas-aktivitas badan manusianya yang sudah kembali kepada Allah. Yakni yang terjadi di situ adalah af'alullah. Itulah makna hari kemudian. Yang ada di hati ini hanyalah Allah ketimbang makhluknya, ketimbang hawa nafsunya yang selama ini menjadi Tuhan. Yang ketiga adalah beramal soleh. Jika manusia sudah dikuasai oleh Tuhannya, jika manusia sudah diaf'alkan oleh Tuhannya, maka seluruh aktivitas-aktivitas itu adalah amal yang soleh, yakni amal yang diperbuat oleh Tuhannya, amal yang diaf'alkan oleh Tuhannya. Jadi amal soleh itu bukan ke masjid. Jadi amal soleh itu bukan ibadah-ibadah lahiriah. Jadi yang dimaksud amal soleh itu adalah ibadahnya hati ketika hambanya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, dipersembahkan kembali kekuasaan dan singgah sana hatinya kepada yang berhak, yakni kerajaan Allah. Jadi amal soleh itu pelakunya bukan manusia lagi, pelakunya adalah Allah sendiri, af'alullah. Karena amal yang soleh itu adalah amal yang suci dari amal manusianya. Itulah yang dimaksud amal yang soleh. Selama ini kan kita mengira amal soleh itu beribadah, sholat, ke masjid, ngaji, tibaan, sholawatan, istighosah. Kita selama ini menyangka itulah amal soleh menurut di sisi manusianya. Sementara hatinya
selalu mensekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Bagaimana mungkin itu disebut amal soleh, sementara manusianya yang merasa soleh, yang merasa berhak, yang merasa kuasa untuk melaksanakan semua amal-amal itu. Inilah kebobrokan hati kita selama ini, karena di hati kita selama ini dirajai oleh setan yang terkutuk yang selalu menyesatkan anak cucu Adam. Jadi barang siapa hatinya di dunia ini sudah mengenal Allah, maka selamatlah kehidupan dunianya dan selamatlah kehidupan akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Ketika hamba sudah bertuhankan Allah, maka laku-laku lahirianya, maka aktivitas-aktivitas lahirianya sudah diafali oleh Allah sendiri. Dan hati selalu menyaksikan asyahid, dan hatinya selalu nyatalah Allah, menyaksikan Allah lah yang berkuasa atas seluruh tindak lakunya, atas seluruh aktivitas badan-badan ini. Maka selamatlah di dunianya dan di akhiratnya. Hati sudah kembali ke akhirat, hati sudah menjadi kerajaan dan singgasana Tuhan sebagai penguasa dan pencipta manusia. Inilah yang dimaksud ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan demi paparan ini bisa membangkitkan gairah kita untuk belajar dan belajar lagi mengintai musuh-musuh kita di hati kita, agar kehidupan di dunia ini selamat, lebih-lebih akhiratnya juga selamat, yakni hati wajib bertuhan, maknanya hati wajib diislamkan. Bagaimana mungkin perjalanan-perjalanan atau ibadah-ibadah kita dan sholat-sholat kita selama ini menuju keislaman, menuju keselamatan, sementara yang jadi Tuhan di hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri yang merajai, yang mentuhani segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini. Itulah intai singgah sana musuh. Itulah rahasia musuh-musuh yang ada di hati kita selama ini. Jadi sebelum bermakrifat kepada Allah di dalam awwaluddin ma'rifatullah, maka kita wajib tahu dulu man arafa nafsah. Jadi barang siapa yang bermakrifat kepada hakikat sejati diri manusianya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Pada intinya manusia dikenalkan dulu, dimakrifatkan dulu kepada hakikat diri sejati manusianya, agar bila manusianya sudah tahu, agar hatinya rela, ikhlas, ridho kembali kepada Allah. Bila manusia itu sudah menyadari ketiadaan diri manusianya,
Bila manusia itu sudah menyadari apa-apa yang selama ini diaku-akuinya ternyata bukan hak miliknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lewat pemaparan yang sederhana ini. Semoga Allah membukakan hati kita semua kesadaran akan pentingnya bertuhan sebelum ajal kita menjemput. Jadi berlomba-lombalah beriman kepada Allah, masuk Islam dahulu. Setelah masuk Islam, maka Allah akan menyelamatkan hati kita dari kesesatan demi kesesatan. Islam itu maknanya adalah pasrah total jenderal kepada Allah yang menciptakan diri manusia kita. Semoga kita difahamkan semua, ya saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya cukupkan di sini dahulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.